Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Senin 3 Mei 2021. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus menyertai dalam hidup kita, yang tentu saja membawa kebahagiaan dalam kita menjalani hidup ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai kita pembacaan firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-27. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti apa yang kami baca dan renungkan, serta menolong kami untuk dapat menerapkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pasal 27 ini cukup singkat, hanya 12 ayat saja. Bagaimana kita memahami kisah di dalam teks yang kita baca hari ini, ketika Daud dalam hatinya menyadari bahwa cepat atau lambat Saul pasti akan menangkapnya dan membunuhnya. Bukankah Daud selama ini telah menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Allah Israel, dan bahwa Tuhan pasti akan meluputkan dari Saul? Apakah tindakannya menyeberang ke Filistin lalu menipu Akis dengan bertindak seolah-olah ia telah menjadi musuh Israel, menunjukkan imannya kepada Tuhan? Ya, memang ada beberapa ahli tafsir menyampaikan tafsirannya. Ada yang mengatakan bahwa tindakan Daud adalah sesuai dengan budaya masa itu sehingga dapat dibenarkan. Ada juga yang mengatakan bahwa tindakan Daud adalah kebohongan, maka apa yang dilakukan Daud itu merupakan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang jelas ada kemiripan kisah Daud di dalam pasal 27 ini dengan kisah Abram. Kita ingat ya, di dalam Kejadian pasal 12. Baru saja Abram menaati panggilan Tuhan untuk ke negeri Kanaan. Saat bahaya kelaparan menimpa negeri itu, ia melarikan diri ke Mesir dan berbohong kepada Fir'aun. Tetapi Akis, ini ayat yang 12, mempercayai Daud sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Ya, dari ayat ini menjelaskan bahwa Akis berpikir atau berasumsi bahwa rakyat Israel sangat membenci Daud. Ya, dan harapan Akis adalah Daud dan seluruh pasukannya akan menjadi hambanya. Baru saja Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan tidak menjamah Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sekarang ia tetap takut kepada Saul pada suatu hari akan menangkap dan membinasakan dirinya. Oleh karena itu Daud melarikan diri ke orang Filistin dengan perhitungan bahwa Saul tidak akan mengejar darinya sampai ke negeri musuh. Ya, dalam ayat yang keempat menjelaskan, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Saul tidak lagi mencarinya. Tindakan Daud sesungguhnya mencederai imannya sendiri. Baru saja dia percaya bahwa Tuhan melindungi dia dari kejaran Saul, bahkan diberikan kesempatan untuk Daud bisa melakukan balas dendam. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia menghormati Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Daud semakin diteguhkan imannya bahwa Tuhan menyertainya. Tapi ketakutan terus melanda karena dia ketakutan ketika berjumpa dengan Saul, Saul akan bertindak, ya, menangkapnya dan membinasakannya.
Sehingga di dalam pasal yang ke-27 ini kita memperhatikan bahwa tindakan Daud sesungguhnya mencederai imannya sendiri. Ia mengandalkan hikmat manusia untuk menyelamatkan diri dari Saul. Ia membuat diri seolah musuh Israel sehingga diterima oleh Raja Akis, raja orang Gad itu. Kelak akibat kebohongannya, hampir saja ia dipaksa untuk melawan pasukan Saul. Sama seperti Tuhan harus bertindak menyelamatkan Abram dari akibat kebohongannya, demikian juga kelak Tuhan harus menyelamatkan Daud. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Daud tersebut menggambarkan realitas pertumbuhan iman yang jatuh bangun. Siapapun bisa terjatuh seperti Daud, disinilah anugerah Tuhan nyata. Dia tahu menjaga hamba-hambanya, bahkan mengangkat mereka yang jatuh. Mari kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan dari Daud. Kita belajar mempercayakan diri penuh kepada Tuhan. Kita belajar untuk yakin bahwa Tuhan memelihara dan menyertai walaupun keadaan seringkali berbeda dengan apa yang kita yakini. Tetapi percayalah keyakinan atau iman kepada Tuhan yang memelihara. Itulah yang menguatkan kita untuk melawan keadaan sekitar sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan sekitar dan kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan ada pertolongan, bersama Tuhan ada pemeliharaan, bersama Tuhan pada saatnya Tuhan akan menyatakan yang baik dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Jangan kita mengambil keputusan sendiri berdasarkan hikmat kita tanpa kita melibatkan Tuhan. Akibatnya seperti Daud, ya. Daud sesungguhnya sudah mengalami penyertaan Tuhan, tetapi ketika dia berjalan menurut hikmatnya sendiri, dia telah mengkhianati atau mencederai imannya sendiri. Tetapi biarlah kita mau belajar tidak mengikuti apa yang dilakukannya. Kita mau tetap bersandar kepada Tuhan di tengah situasi kondisi apapun, karena bersama dengan Tuhan kita boleh mengalami penyertaan. Kita boleh mengalami kasih-Nya yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan keyakinan Tuhan menyertai, Tuhan memelihara hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas hari ini, kalau kami boleh mendapatkan berkat untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kami atas pemeliharaan Tuhan yang nyata. Sehingga kami tidak salah langkah, sehingga keadaan sekitar kami tidak membuat kami mengambil keputusan yang salah, tidak melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Biarlah hari ini kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat, pemahaman untuk kami melangkah dengan keberanian bersama dengan Tuhan, dan kami tidak tersesat dan salah langkah. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.